Shalom, selamat pagi, selamat jumpa kembali dalam kasih Kristus. Di dalam saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini untuk supaya Anda mengetahui bagaimanakah caranya untuk menjadi orang yang kaya. Dan bolehkah kita menjadi kaya menurut firman Tuhan? Apakah kekayaan itu alkitabiah? Kita sama-sama belajar pada hari ini. Sebelumnya saya akan adakan pembukaan terlebih dahulu. Sebelum saya berdoa, ada satu cerita yang cukup unik untuk kita bisa mengerti tentang kebenaran. Satu ketika seorang mobil pengangkut beras tiba di sebuah toko. Orang-orang berdatangan berebut untuk membelinya. Terjadilah antrian yang panjang di toko beras tersebut. Tibalah giliran seorang wanita tua yang miskin dengan tangan bergemetar. Dia menyorongkan gelas yang dibawanya kepada si penjual beras. Wanita tua berkata, "Aku tidak mampu membeli beras Anda. Sudikah Anda memberikan saya sedekah untuk segelas beras buat saya?" Penjual beras berkata, "Tidak, aku tidak akan berikan segelas beras buat Anda." Tetapi kemudian si penjual beras itu menyuruh pembantunya untuk memberikan sekarung beras dan mengantarkannya kepada wanita tua tersebut. Wanita tersebut menerimanya dengan linangan air mata. Dan dia percaya ini adalah gerakan Roh Kudus yang membuat dia diberkati hari ini. Oleh karena itu saudaraku, kita jangan pernah takut menghadapi hidup. Kalau Tuhan sudah bekerja, bertindak, semua tidak masuk di akal saudaraku. Oleh karena itu berharaplah kepada Tuhan. Supaya Tuhan bekerja buat saudara dan saya. Seorang laki-laki pembeli yang tadinya antri di belakang wanita tua tersebut bertanya kepada si penjual beras, "Pak, bukankah yang diminta itu hanya segelas beras? Mengapa Anda memberikan sekarung beras?" Penjual beras tersebut berkata, "Kan dia meminta sesuai dengan kebutuhannya. Dia minta tidak banyak, dia hanya minta segelas beras. Sedangkan aku memberi sesuai kemampuanku. Aku mampu memberikan dia sekarung beras. Aku melakukan itu karena begitu pula yang Allah berikan berkat buat aku. Aku minta secukupnya, tapi Tuhan memberikan melebihi dari apa yang aku pikirkan. Oleh karena itu, jadilah orang bijak dan jadilah orang baik. Maka saudara pasti diberkati Tuhan." Setiap kali aku minta kepada Tuhan, apa yang saya inginkan, selalu saya menerima lebih. Karena itulah kuasa Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, Tuhan akan memberikan lebih daripada itu. Pemberian bukan hanya sekedar cukup, melainkan selalu lebih daripada cukup. Allah memberikan apa yang aku butuhkan, lebih daripada sekedar apa yang aku inginkan. Maka Allah akan mencurahkan berkatnya sesuai dengan kapasitas yang dia miliki, yaitu kelimpahan. Selamat belajar saudaraku. Bagaimana caranya kita menerima kekayaan? Kita buka 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. 1 Petrus pasal 3 ayat ke-8. "Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu." Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui ayat-ayat tersebut kita diajarkan oleh Tuhan untuk jadi orang-orang yang baik. Itu yang selalu saya sampaikan pada semua jemaat di PD Immanuel. Jangan jadi orang yang jahat. Jangan punya pikiran yang menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Supaya hidupmu beruntung. Itu kata Tuhan pada Yosua. Nah sekarang saudaraku, apakah Allah berkenan kepada orang kaya? Di dalam perjanjian baru ada beberapa contoh di mana Tuhan
tidak berkenan pada orang-orang kaya. Karena kekayaan mereka menyebabkan mereka terperangkap di dalam pikiran-pikiran yang salah. Itulah sebabnya saya mulai mencoba memberi contoh. Contoh orang kaya yang dalam Alkitab untuk menjawab pertanyaan saudara nanti. Apakah Allah berkenan pada orang kaya? Ingat satu, Abraham. Abraham adalah orang pertama yang saya selidiki. Dia betul-betul sangat kaya, saudaraku. Seperti juga Yakub dan Ishak. Kita masukkan juga Ayub. Ayub adalah orang yang paling kaya di wilayah timur. Dia berkelimpahan. Itu Ayub 1 ayat 3. Nanti Anda baca sendiri. Apakah Allah menganggap kekayaan Ayub suatu dosa? Tentu saja tidak. Kalau kaya dosa, ya udah kita nggak usah jadi orang kaya, jadi orang miskin semua. Tapi itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah kita berhasil. Di mana di tangan kanan umur panjang, di tangan kiri kekayaan, kehormatan menjadi bagian kita. Itulah janji Tuhan. Kalau Anda mau miskin, silakan. Saya mau nggak mau jadi miskin. Tapi bukan tujuan saya menjadi Kristen ingin kaya, bukan. Tapi itu bonus dari Tuhan. Itu janji Tuhan kepada manusia yang ingin selalu berbuat baik. Ingat itu. Saya senang kalau Anda mau mendengarnya. Apakah Allah menganggap kekayaan Ayub itu dosa? Sekali lagi saya katakan tentu tidak. Allah memuji Ayub pada waktu dia berkata kepada setan. Ayub 1 ayat 8. Saya bacakan saudaraku ya. Ayub pasal 1 ayat 8 demikian firman Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab dia ada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan. Itu Ayub. Allah tidak menghukum Ayub karena dia kaya. Allah tidak menghukum Ayub karena dia kaya. Sebenarnya kerohanian Ayub itulah yang membuat dia menjadi kaya. Anda ingin kaya? Ayo, bangun rohani saudara. Supaya menjadi orang yang bijak, yang baik, yang selalu mengasihi sesama manusia. Baru Anda akan berhasil mendapatkan janji-janji Tuhan. Seperti saudara tahu, ada laut mati. Kenapa disebut laut mati? Karena dia berada 350 meter di bawah permukaan laut. Dia hanya menerima saja. Air dari mana datang ke situ, tidak akan pergi kemana-mana lagi. Dia tidak salurkan lagi. Kemana mau salurkan? Orang paling terendah di bumi. 350 meter di bawah permukaan laut. Berarti air itu hanya menerima. Laut mati itu hanya menerima. Tidak pernah dikeluarkan. Maka disebut laut mati. Begitupun orang yang ingin kaya. Jangan setelah Anda punya uang, Anda pegang sendiri, itu akan menjadi laut mati. Salurkan. Pakai uang itu. Untuk keperluan rumah tangga, untuk orang tua, untuk anak-anakmu, bagi-bagi kepada orang fakir miskin, maka itu akan hidup terus. Seperti contohnya, air yang selalu mengalir, itu akan terus keluar air dengan deras. Tapi kalau air itu tidak mengalir, seperti batang paralon itu, dia akan tersumbat ketika air tidak mengalir. Lama-lama tersumbat. Begitupun berkat saudaraku. Kalau Anda diberkati oleh Tuhan, Anda tidak pergunakan hanya untuk memperkaya diri sendiri, itu akan tersumbat. Maka tidak akan deras airnya untuk datang memberkati saudara. Inilah pelajaran menjadi orang yang kaya, saudaraku. Nah, saya akan lanjutkan, saudaraku. Seorang lain yang kaya yang disebut di Alkitab adalah Salomo. Pada suatu malam Tuhan datang kepada Salomo dan bertanya, Salomo, apakah yang kau inginkan? Sampai 2 kali Tuhan bertanya pada Salomo. Salomo hanya meminta hikmat dari Tuhan, bukan kekayaan. Dalam Amsal 8 ayat 11, coba kita lihat. Amsal 8 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang ingin orang tidak dapat menyamainya. Kenapa? Hikmat itu lebih berharga dari emas dan perak. Karena kalau Anda punya hikmat yang benar dari Tuhan, Anda tidak mudah tertipu. Anda tidak akan salah melangkah. Dan Anda tidak akan salah mengambil keputusan. Itu sebabnya hikmat itu lebih berharga dari emas dan perak, saudaraku. Saya bersyukur saya punya hikmat dari Tuhan.
Sehingga ketika saya berdagang di Pasar Tanah Abang, mungkin di Pasar Tanah Abang satu-satunya orang yang jarang tertipu adalah saya. Karena orang di Pasar Tanah Abang, pedagang tekstil, 1 tahun bisa orang tertipu bisa 18 miliar, 200 miliar, ada yang 10 miliar. Saya dagang dari tahun 81 sampai 99, 18 tahun. Cuma tertipu 2 juta rupiah, saudaraku. Itu juga 8 orang. Yang sampai ceng, yang sampai goceng, yang 300 ribu. Itu semua karena mereka tidak berani berhutang, saya tidak bayar. Karena saya katakan kalau Anda tidak bayar hutang dengan saya tidak akan pernah tagih. Apabila Anda seorang Buddhis, saya akan berikan uang itu kepada kelenteng. Kalau Anda orang Muslim, saya berikan kepada masjid. Kalau Anda Kristen, saya berikan kepada gereja. Oleh karena itu mereka semua takut tidak membayar kepada saya. Sehingga semua mereka membayar hutang-hutang kepada saya. Itu hikmat. Ini asli, saudaraku. Bukan cerita kosong. Ketika saya dagang di Pasar Tanah Abang, saya jarang sekali tertipu. Karena saya tahu, begitu saya lihat orang ini baik atau tidak, hikmat berkata, jangan berikan orang ini tidak baik. Nah, ini permulaan dari pelajaran kita tentang bolehkah kita menjadi kaya dan rahasia untuk menjadi kaya. Nanti kita sambung, saudaraku, ya. Oke. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena waktu yang tidak cukup. Hamba percaya ini pelajaran pertama dan mungkin hari yang akan datang kita akan sambung, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin.